Ada sebuah kisah yang nyata, bahwa ada seseorang yang sangat membenci bacaan solawat hingga ia mendapat murka dari Allah, hingga dikutuk menjadi kera yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kuina Anggoro, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat seimanku, ada suatu kisah, saat di Madinah, ada seseorang yang benci jika ada orang lain yang terlalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Tatkala beliau mengatakan, ketika ada orang yang sedang baca maulid atau yang membaca solawat, bencinya luar biasa. Ada seseorang ahli ibadah, seorang penyair hebat, yang bernama Syekh Farazdak. Ia mempunyai kebiasaan melakukan ibadah haji setiap tahunnya, dengan cinta yang begitu besar, kepada Rasulullah SAW, setiap hari dia solawat. Suatu waktu, ia melakukan ibadah haji, kemudian berziarah ke makam Nabi. Beliau sedang membaca maulid, ada seseorang di belakangnya mendengar. Begitu selesai membaca maulid, diajaklah beliau makan di rumahnya. "Tuan, saya undang makan di rumah saya, boleh?" Beliau menjawab, "Boleh, alhamdulillah." Dibawalah sampai ke rumah. Begitu sampai di rumah, ternyata bukan dikasih makan, malah tangannya diikat, lidahnya dipotongnya. Kenapa? Saking bencinya, karena orang tersebut terlalu menyanjung dan mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Ia mengatakan, "Aku tidak suka tatkala engkau terlalu mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad bukan Tuhan yang wajib kita muliakan dan kita agungkan." Dipotong lidahnya, saat itu juga dilepas orang tersebut. Di saat mulutnya bersimbah darah, beliau berjalan sambil lidahnya digenggam. Ia menuju ke makam Rasulullah. Sampai ke depan makam Rasulullah SAW, di dalam hati beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, maafkan saya, bukan saya tidak mau bersalawat lagi kepadamu, tapi lidah saya, pada saat ini, sudah berada di tangan saya tidak dapat lagi menyanjung dan memuliakanmu dengan lidah yang sempurna." Saking sakitnya, darah yang begitu banyak, beliau pingsan. Di dalam pingsannya, beliau didatangi sesosok manusia, yang tatkala sosok itu mengatakan, "Wahai hamba Allah, wahai hamba Allah, ketahuilah aku Muhammad, yang saat ini datang menjengukmu. Biarkan, dan lidah itu terputus sekalipun. Jika engkau tetap mencintaiku, maka Allah akan berdekatan. Allah akan mengizinkan aku dekat denganmu," kata Nabi Muhammad SAW. Namun, si hamba ini mengatakan, "Ya Rasulullah, tapi aku ingin bersalawat dengan fasihnya, dengan kegembiraan, dengan lisan yang penuh dengan kesempurnaan." Maka lidah tersebut diambil oleh Rasul SAW, dimasukkan ke dalam mulut, di dalam mimpinya. Tatkala terbangun dari tidurnya, lidahnya sudah tersambung kembali. Di dalam mimpi Nabi memberikan manfaat kepada orang, para pecinta Rasul SAW. Sehingga seterusnya dia dapat bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu tahun berikutnya, beliau ziarah ke makam Nabi. Tatkala beliau datang sedang membaca maulid, ada seorang anak muda yang datang kepadanya. "Tuan, saya ingin mengundang makan Tuan. Tuan, saya ingin mengundang makan Tuan, sekiranya Tuan sudi untuk ikut dan saya menjamu Tuan." "Marhaban, ahlan wa sahlan." Tidak ada sedikit kesuuzonan. Lalu dibawalah oleh anak muda tersebut lewat gang yang sama, jalan yang sama, ingin masuk ke dalam rumah yang sama. Lalu beliau mengatakan, "Wahai Tuan, saya pernah masuk ke dalam sini, dahulu lidahku dipotong oleh pemilik rumah ini. Apakah engkau juga ingin memotong lidahku?" Kata orang tersebut, "Tidak wahai Tuan, aku mengajakmu untuk mencicipi dari rezeki apa yang ada saat ini." Beliau masuk ke dalam rumah. Tatkala makanan sudah disediakan, makannya sudah selesai, dikeluarkan kandang yang begitu besar. Begitu dilihat di dalam ada kera, yang besarnya luar biasa. Lalu beliau bertanya, "Apa ini?" "Tuan, ingat dahulu engkau bilang pernah dipotong lidahmu. Engkau pernah dipotong lidahmu oleh ayahku. Dia adalah ayahku, yang Allah kutuk menjadi kera yang besar. Maka wahai Tuan, maafkan ayahku, biarkan dia kembali dalam keadaan wujud yang sempurna." Maka hamba Allah ini mengangkat kedua belah tangan. "Ya Allah, aku memaafkan orang tersebut, yang telah membenciku dan membenci Nabi Muhammad SAW.
maka Allah rubah beliau dalam keadaan sempurna. Maka manusia tersebut mati dalam keadaan membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nauzubillahi min dzalik. Demikianlah kisah nyata tentang seseorang yang dikutuk menjadi kera karena terlalu membenci Rasulullah. Dan hal yang seperti ini telah terjadi pada umat terdahulu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah mereka bersikap sombong terhadap segala apa yang dilarang, kami katakan kepada mereka, jadilah kalian kera yang hina. Quran Surat Al-A'raf ayat 166. Dari kejadian ini jelaslah bahwa, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suka memuji Nabi Muhammad SAW. Karena pujian kepada Nabi Muhammad SAW berarti pula mencintai beliau. Dan semakin banyak orang yang berzikir, bersalawat, dan memuji Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan semakin menjauhkan kita, wilayah kita dan wilayah-wilayah sekitar, dari musibah dan digantikan, dengan curahan rahmat, dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.